Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Selamat datang di podcast Educase. Dan ini adalah podcast yang perdana yang akan kami tayangkan untuk Anda semuanya para pendengar. Dan tentunya hari ini Eja gak sendiri dong. Ada beberapa teman-teman Eja yang datang dari Unja, dari jurusan yang berbeda-beda, prodi yang berbeda-beda ya. Tapi kita tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Benar nggak? Ini cantik-cantik semua. Saya merasa minder sendirian di sini karena kayaknya paling tua sendiri di sini. Tapi masih bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Boleh kenalan dulu dong, ini yang di depan saya ada siapa namanya? Halo, saya Matiara dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk teman kita dari Almatiara. Dan sebelah Alma ada siapa? Halo, kenalin aku Leisha Marcelina, aku dari Pendidikan Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, jauh-jauh ya dari Inggris ya datang ke sini ya. Boleh tepuk tangan dulu dong ya. Terus satu lagi nih yang paling imut, siapa namanya? Halo guys, ahlan wa sahlan, perkenalkan nama saya Dina Nafita dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Oh, Sarah, tepuk tangan juga nih untuk Dina ya. Ya. Tadi juga pembukanya ahlan wa sahlan. Benar. Memang beda sendiri ya. Ya. Dan tentunya juga nih ada siapa namanya? Hai, nama saya Novia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Sama seperti Resya. Oh, sama seperti Resya. Satu kelas? Satu kelas. Satu rumah? Enggak. Enggak. Beda lagi ya. Kirain satu rahim juga nggak beradik jadi. Enggak. Oke teman-teman, dan tentunya hari ini walaupun cuaca mendung tapi tidak melunturkan semangat kita tentunya hari ini. Masih semangat ya? Masih ya? Masih fresh ya. Apalagi pembahasan kita pada hari ini juga tentunya sesuatu hal yang tidak asing lagi di telinga. Teman-teman sudah tahu belum MBKM? Udah, kalau itu udah tahu. Udah tahu ya? Sudah. Ini kenal Bapak Nadiem Makarim, kenal ya? Kenal dong. Oh, udah pernah ketemu? Belum. Tadi katanya kenal. Kirain udah pernah ketemu ya. Jadi memang Menteri Pendidikan kita pada hari ini itu Bapak Nadiem Makarim ya. Ada konsep gebrakan terbarunya itu mengenai MBKM. MBKM itu apa sih? Teman-teman ada yang tahu nggak kepanjangan MBKM? Ada yang mau jawab nih dari keempat ini? Ayo siapa? Mungkin ya. Novia, apa itu MBKM Novia? MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kira-kira Novia, kalau misalnya Novia ketemu teman-teman di kampus nih, banyak nggak sih yang sudah tahu tentang MBKM itu sendiri? Banyak yang sudah tahu, bahkan beberapa dari prodi saya sudah ada yang mengikuti kegiatan dari MBKM. Oh, sudah ada yang mengikuti. Nah, kalau untuk di pendidikan bahasa Arab sendiri gimana tuh? Kalau MPKM ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sudah diterapkan, dan benar tadi dari prodi pendidikan bahasa Arab sudah diterapkan juga. Dan teman-teman juga udah pada tahu ya, tapi nggak keseluruhan begitu Kak. Tidak secara keseluruhan. Ya, Untuk Dina sendiri udah pernah nggak sih baca literasi tentang MBKM itu sendiri? Ya ada sedikit tentang MBKM ya, di mana Nadiem Makarim Menteri Kemendikbud kita menjelaskan bahwa di mana program beliau ini untuk mengeksplor mahasiswa ataupun para pelajar untuk lebih membebaskan diri, untuk Lebih ekspresif Ya, ya, benar tentunya ya. banget, ya. Oke, jadi kurang lebihnya beberapa teman-teman yang di sini tuh udah paham mengenai MBKM. Kalau di bahasa Indonesia sendiri tuh gimana tuh Alma? Oke, kalau berbicara tentang MBKM, dapat kita lihat di skala kecil, kelas dulu. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana boomingnya MBKM, tentu kita lihatnya dalam kelas dulu ya, khususnya di program studi ALMA, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, itu telah menerapkan MBKM itu sendiri. Di sana di program studi kita itu ada jurusan yang memang mengkhususkan untuk mahasiswanya siap untuk magang, untuk mahir di luar bidang kependidikan itu sendiri. Jadi lebih menggali keterampilan di luar dari prodi itu sendiri ya. Jadi bahasa Indonesia nggak mutlak jadi guru bahasa Indonesia aja gitu ya. Apalagi sekarang juga ya sama-sama tahu ya ada konsep terbaru juga mengenai pendidikan sendiri. Nah kalau untuk Resya sendiri gimana tuh Resya? Apanya nih? Membahas mengenai MBKM, menurut kamu tuh penting gak sih adanya MBKM ini? Membantu gak sih para mahasiswa? Wah, kalau aku pribadi sih mikir kalau MBKM ini memang merupakan satu gebrakan yang luar biasa banget, karena ini benar-benar membantu mahasiswa untuk menggali potensi yang ada di dirinya kan, untuk cari soft skill apa sih yang dia nggak punya dan tidak disediakan oleh prodi tapi ada di prodi lain dan dia kepengen ngambil itu nih. Jadi dengan adanya MBKM ini emang mahasiswa benar-benar diberikan kesempatan untuk mempelajari sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang kiranya bakal membantu dia untuk meningkatkan soft skill-nya atau hard skill-nya di luar prodi dia sendiri. Nah salah satunya contoh dari yang disampaikan oleh Resya tadi apa sih?
Oke, yang membantu soft skillnya, hard skillnya itu seperti apa? Salah satu contoh aja nih, contoh misalnya kalau di bahasa Inggris kita punya salah satu program untuk entrepreneur, mata kuliah entrepreneur itu salah satunya creative writing. Terus kalau misalnya salah satu mahasiswa ataupun mahasiswa lain mau mengikuti mata kuliah yang berhubungan dengan creative writing, tapi lebih ke jurnalistik. Nah, berarti kita bisa ngambil mata kuliah jurnalistik di tempat lain yang menyediakan benar-benar secara mendalam mengenai ilmu kajian jurnalistik tersebut. Nah, jadi kan itu merupakan salah satu kesempatan untuk mahasiswa untuk mengeksplor di dunia lebih banyak. Iya, tentunya juga bukan hanya bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia juga punya ya. Tentu. Kalau bahasa Indonesia, kalau tidak salah ada 3 konsultan juga. Itu ada apa aja tuh, Alma? Yang pertama itu ada jurnalistik, Ya. yang kedua keteateran, dan yang ketiga itu kepengarangan. Oh, ada 3 juga ya. Kalau di bahasa Inggris sendiri ada berapa? Kita ada 3 juga. Yang pertama itu creative writing, yang kedua kita punya translation, dan yang terakhir itu tentang multimedia. Multimedia. Kalau Indonesia sendiri milih apa? Aku waktu itu kebetulan milih creative writing, makanya aku tadi ngomongin kan kalau creative writing adanya ke jurnalistik di Oh, gitu ya. Nah, kalau untuk Novia? Saya ambil translation. Translation. Ya, dan di mata kuliah translation itu langsung ada entrepreneurship-nya sekalian. Ada entrepreneur juga, Ya. karena memang tujuan dari UJ itu sendiri untuk membangun entrepreneur muda ya. Iya, Lulusannya itu betul. harus ada suatu hal yang memiliki soft skill yang berbeda. Jadi kita langsung terjun ke lapangan, langsung dicarikan klien bahkan sama dosen dari mata kuliah itu. Kami langsung dicarikan klien, kami langsung kerja pertama dalam dibentuk kelompok, terus mandiri satu persatu. Jadi memang benar kayak learning through doing. Oh, sangat membantu sekali. Jadi dosen tidak hanya melepas, tapi juga membantu mengarahkan gitu ya. Nah, kalau untuk Dina, kalau di bahasa Arab ada nggak pembagian-pembagian seperti itu? Ada, Apa namanya? itu ada kayak tarjamah, itu tarjamah Tarjamah. ada 2 gitu, yang dari bahasa Arab ke Indonesia, dari Indonesia yang ke Arab. Nah itu ya memang benar tadi sama seperti yang lainnya, kita memang diarahkan oleh dosen. Nanti juga ini bukan cuma jadi pendidikan gitu, nanti kita juga bisa menjadi salah satu seorang translator dari luar negeri, tapi yang jurusan seperti saya kan bahasa Arab, jadi ya jurusan bahasa Arab. Ya, tentunya dari kepemudaan tadi kan artinya memang kampus menyediakan ruangan untuk kalian bisa mengasah soft skill itu sendiri. Dan itu salah satu dari manfaat dari MPKM juga ya. Nah, buat teman-teman semua, ada nggak sih kekhawatiran hadirnya MPKM ini di kalangan mahasiswa? Boleh nggak dijawab dulu? Mungkin Alma deh duluan. Kekhawatiran apa sih kayak gitu kan? Ini ada gebrakan baru nih dari Bapak Nadiem Makarim gitu. Kira-kira kekhawatiran apa yang akan terjadi nantinya kalau konsep ini diterapkan di kampus dan sudah diterapkan malah di kampus? Ya. Oke, untuk pertanyaan demikian, kalau saya pribadi memiliki prinsip hidup yang kita semua harus bisa. Saya harus bisa apapun gitu kan. Apa yang disuap saya harus bisa. Nah, tapi kalau misalkan mendengar dari teman-teman sendiri, dari yang menyimak keadaan sekitar yang saya dengar itu terkait dengan pemahaman. Jadi ada yang menyatakan demikian, pelajaran di kelas tadi saya belum sanggup, gimana lagi saya mau ngambil di luar dari program studi saya. Nah, itu kan merupakan kekhawatiran kecil yang saya simak dari teman-teman seperti itu. Nah, mungkin tingkat pemahaman dari pribadi kita lagi. Pemahaman pribadi masing-masing ya, sebenarnya tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau untuk Dina sendiri ada nggak kekhawatiran hadirnya MPKM ini? Aku nggak sih takut ketinggalan pelajaran, nanti nilainya gimana ya sama dosen atau gimana gitu. Kebanyakan mahasiswa kan berpikirnya nilai dan angka ya, padahal sebenarnya di luar dari itu saya pernah dengar dosen saya tuh bilang kalau misalnya ada 2 ijazah nih, yang ini PK-nya tinggi, terus yang satu lagi PK-nya mungkin standar tapi banyak pengalaman, mungkin lebih dipilih yang mana tuh kira-kira? Yang banyak pengalaman ya, karena memang soft skill itu sangat dituntut sekali kayak gitu. Nah, kalau untuk Dina sendiri apa sih kekhawatiran dari MPKM ini? Ya kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi nih ya, kalau teman-teman di luar kan, kalau saya pribadi ya saya merasakan MPKM ini sangat memberikan pengaruh yang baik. Karena apa? Kita diberikan kebebasan untuk bereksplor, kita diberikan kebebasan untuk menggali potensi yang ada. Dengan begitu ya kita mendapatkan pengalaman, kita mendapatkan jaringan juga mungkin. Jejaring ya? Jejaring itu sangat perlu gitu. Nah, di MPKM ini ya kita dituntut untuk seperti itu, bagaimana kita memiliki pengetahuan yang luas dan lebih dari yang akan kita pelajari gitu. Jadi tidak mutlak di ruangan ataupun ya transfer ilmu antar pengajar dan
pesertanya kan begitu. Jadi dengan ada MBKM ini kita belajar juga di luar. Sangat terbantu ya. Sangat terbantu sekali. Kalau untuk Reisha sendiri gimana tuh Reisha tanggapannya terkait kekhawatiran yang dihadirkan? Oke, kalau untuk kekhawatiran mengenai MBKM ini, kalau dari awal-awal muncul MBKM ini kita tuh udah mikir gini ya Kak, aduh nilai aku gimana? Kayak tadi bilang, nilai aku gimana? Aku sanggup gak ya ngerjainnya? Iya benar. Kira-kira ini ke-handle gak sih kalau misalnya aku ambil ini gitu kan? Kira-kira kalau misalnya ini yang aku ambil, ini cocok gak sih dengan aku? Karena pemikiran kita itu biarpun kita ada sesuatu yang ingin kita ambil, misalnya kuliah yang ingin kita ambil ada gitu kan di prodi lain, tapi tuh ada perasaan gimana kayak ini benar-benar yang aku inginkan gak sih? Dan aku dengan beberapa teman-teman aku juga udah pernah diskusi ini dan kita tuh udah kayaknya kalau ngambil ini aku bisa deh, tapi kayaknya nggak bisa gitu. Jadi masih ada keraguan Kak mengenai apa sih yang mau dipilih dan apakah itu sesuai dengan kemauan dia. Nah dari sini sih kebetulan Prodi memang benar-benar memfasilitasi kita mengenai kira-kira apa sih yang cocok untuk kamu, benar-benar membantu kita untuk memilih apa sih yang sesuai dengan kemauan kita dan kira-kira dapat membantu menggali potensi diri kita. Oke, nah jadi tadi kita membahas mengenai kekhawatiran. Jadi dari hadirnya kekhawatiran tentu nantinya MBKM ini juga tidak mungkin hanya gebrakan baru, konsep baru dari menteri, tentunya juga ada harapan ke depannya, ada peluang. Kira-kira kalau menurut Novia sendiri, hadirnya MBKM ini apa sih peluang yang besar yang akan didapatkan mahasiswa nantinya? Peluang yang sangat besar dari awal tadi kita sudah bilang tentang dia sendiri yang bakal lebih banyak dapat eksperimennya mereka, experience mereka. Terus karena juga di MBKM kan bukan cuma tentang exchange program, tapi ada juga humanitarian project, ada internship project, entrepreneurship project. Jadi kita itu lebih kaya dengan pengalaman. Jadi bukan cuma duduk di kelas, cuma dapat teori, tapi kita juga bisa explore diri kita. Iya. Berarti salah satunya seperti itu. Nah kalau tanggapan lain nggak sih peluang yang akan didapatkan dari MBKM? Mungkin dari bahasa Arab dulu nih. Bahasa Arab Dina ya. Lupa saya namanya Dina. Coba Dina, apa tuh kira-kira peluang yang akan didapatkan? Apalagi kalau bahasa Arab kan udah jadi guru ngaji gitu ya. Atau ada peluang lain nggak sih selain dari itu? Kan kita selain kita pendidikan ya, pendidikan dasar ya, selain jadi guru juga dosen, kita bisa jadi translator untuk terjemah ya, terjemah. Kalau kami di bahasa namanya terjemah, nah itu bisa jadi translator juga di sana nanti. Terus ya itu sih Kak peluangnya. Peluangnya sangat besar juga ya. Kalau untuk di bahasa Indonesia sendiri, menurut Alma? Kalau peluang menurut saya itu bukan mahasiswanya aja yang mendapatkan kebermanfaatan, tapi kalau menurut saya pribadi itu ada 5. Apa aja tuh? Mahasiswa, Ya. bagi dosen, program studi, perguruan tinggi dan mitra. Karena di MBKM itu kita adanya kerjasama di dalamnya seperti itu. Nah, jadi unggulnya untuk mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya di luar dari program studinya. Kedua, bagi dosennya lebih berwawasan lagi terkait dengan edukasi atau pembelajaran di keadaan seperti sekarang, apa sih yang dipegangi anak-anak muda seperti itu. Nah, dosen lebih tahu itu. Ketiga, untuk program studi dapat menyusun kurikulum yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa, apa yang sedang tren di mahasiswa. Nah, program studi bisa membuat hal demikian. Keempat itu perguruan tinggi. Keunggulan atau kebermanfaatan untuk perguruan tinggi itu sendiri, citra dari perguruan tinggi itu akan unggul di mata orang banyak. Karenanya tadi adanya pembelajaran MBKM. Terakhir itu bagi mitranya. Bagi mitra dapat menyelaraskan pemahaman dari mahasiswa karena kita kan bakal tergabung dalam satu, anggap aja perusahaan gitu. Kalau jurnalistik saya pribadi itu kita dimagangkan ditempa di suatu perusahaan televisi seperti lokal dan nasional. Di program studi saya itu sudah diterapkan. Nah di situ kita tergabung tuh dari Universitas Jambi, dari Unbari. Jadi di perusahaan itulah kita akan skillnya ya. Ini ada 5 hal tadi yang sangat berkontribusi sekali ya di dalam ini. Dan tentunya tadi kita sudah berbicara panjang lebar, tentunya teman-teman udah pada nganteng gak dia? Apalagi cuaca mendukung seperti ini, dan tadi sudah bahas tentang MBKM itu seperti apa. Dan harapannya nanti teman-teman kalau ngobrol nih nongki-nongki dengan teman-temannya, bahaslah MBKM ini. Sejauh mana sih teman-teman itu paham tentang MBKM? Jangan nanti
nanti bagian atas sudah paham, kitanya mahasiswa nggak tahu apa gitu ya. Jalanin aja, padahal kita sebenarnya bisa merevisi hal itu gitu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman Alma, Resya, Dina, dan juga Novia yang sudah hadir di podcast perdana dari Educase, dan tentunya akan ada podcast-podcast berikutnya dengan topik-topik yang menarik, dan terus pantengin podcast dari Educase. Thank you semuanya, see you, bye-bye.